Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan praktikum secara online. Jadi silakan kalian memperhatikan video ini dengan baik. Kita akan praktikum tentang asam dan basa. Materi asam dan basa sudah saya sampaikan minggu lalu, dan kita sudah mau praktikum tentang asam dan basa, sudah saya jelaskan kemarin. Jadi alat dan bahannya bisa dilihat. Yang pertama, untuk bahannya kita punya ekstrak. Jadi kemarin kalau indikator itu ada kertas lakmus sama indikator alami. Di sini saya akan menggunakan indikator alami yang kalian punya di rumah. Jadi kalian bisa praktek. Yang pertama adalah ekstrak kunyit. Jadi ekstrak kunyitnya kalian bisa pakai desaku kunyit bubuk kalau kalian susah marut atau membuat ekstraknya, jadi bisa pakai ini juga. Yang kedua adalah kulit manggis, ekstrak kulit manggis. Jadi untuk kulit manggis ini nggak susah, kalian bisa dapat di pinggir jalan, itu banyak sekali penjual manggis, tinggal minta. Jadi kulit manggisnya diekstrak, kulitnya seperti ini, nanti yang bagian dalamnya nanti bisa dikerok ya. Jadi gini, ini bisa diambil dalamnya pakai sendok bisa, terus dimasukkan, kemudian dihaluskan, ditambah dengan air sedikit biar ketemu ekstrak. Jadi kita pakai dua indikator. Yang pertama indikator ekstrak kunyit, dan yang kedua adalah kulit manggis, ekstrak kulit manggis. Itu untuk indikatornya. Yang kita akan uji apa saja, karena asam dan basa, jadi ada larutan yang akan kita uji, itu larutan asam, larutan basa, dan juga kita akan satu pakai larutan yang netral. Di sini posisinya kita belum tahu mana larutan yang asam dan mana larutan yang basa, makanya di sini akan kita praktekkan. Nah, nanti silakan kalian praktekkan ini di rumah ya. Ini gampang banget, kalian bisa temukan di bumbu dapur orang tua kalian ada. Yang pertama gula. Kalian butuh gula karena di sini larutan gula, jadi ini di sini ada gulanya ya. Sudah saya kasih gula. Sudah ada gula, kemudian karena larutan, jadi kita tambah dengan air. Langsung saya tambah air aja. Air biasa biar jadi larutan gula, nggak usah banyak-banyak, udah cukup. Kemudian kita aduk. Saya pakai ini sedotan ya, ini biar larut. Nah, nanti diaduk terus biar larut. Yang kedua garam juga ada, bumbu dapur kalian garam juga ada. Ini sudah saya kasih garam, kemudian dimasukkan air. Sama, nggak usah terlalu banyak, cukup sedikit aja. Di sini pengaduknya saya buat beda biar gak kecampur. Jadi yang asam biar asam, yang basa juga biar basa. Nah. Yang ketiga ada air jeruk nipis. Di sini kalian butuh jeruk nipis, bisa minta ke ibu kalian buat membelikan. Ini udah saya bagi, langsung diperas aja jeruk nipis. Selanjutnya air cuka, ini masih kosong. Cuka juga buat ini, buat apa? Makan. Air cuka. Selanjutnya ada air sabun, air deterjen, bisa pakai air deterjen biar lebih mudah ya. Kita ini udah ada deterjennya, bisa masukin air. Terus air suling itu air biasa, jadi bisa ambil air dari keran atau air dari sumur kalian. Ya, biasa aja. Kita cek air kalian itu bersifat asam atau basa. Kemarin untuk air yang bagus itu netral. Oke, ini sudah kita masukkan semua. Saya geser dulu. Jadi di sini ekstrak, masing-masing ekstrak kita punya dua ekstrak, yaitu kulit manggis dan kunyit. Fungsinya untuk apa? Jadi ketika kedua indikator ini kita masukkan ke dalam wadah, nanti akan menunjukkan dia asam atau
basah. Oke, jadi kita akan satu per satu kita masukkan indikatornya. Pertama, saya akan memasukkan indikator ekstrak kunyit terlebih dahulu ke masing-masing dari larutan yang sudah kita siapkan. Jadi pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Nanti kita akan lihat perubahan warnanya. Oke, satu persatu. Saya sarankan kalian menggunakan pipet kan. Tapi karena pipet nggak ada, di sini saya menyarankan pakai ini sedotan, nggak apa-apa. Jadi kita satu persatu. Ini kelihatan ya. Kita simpan dulu, saya geser dulu. Selanjutnya kita pakai indikator yang kedua. Ini saya geser dulu ya. Kemudian ini memang kalian harus menyiapkan dua wadah larutan, karena yang satu untuk indikator kulit manggis, yang satu adalah kunyit air suling. Ini saya udah nyiapin. Kalian boleh praktikum pilih salah satu, boleh kunyit atau manggis, silahkan, terserah yang kalian lebih mudah yang mana. Tidak memberatkan di sini. Oke, sama seperti tadi, cuman ini ekstrak kulit manggis. Di sini saya tambah banyak, saya tambah air dulu ya. Saya tambah air biar sedikit encer. Oke, ini dihaluskan, ekstrak, harusnya ekstrak sebenarnya. Oke, kita masukkan sedikit. Kita lihat indikator mana yang lebih mudah digunakan untuk asam dan basa. Perbedaannya saya mau kumpulkan mana ya, sama-sama larut air sabun, sama-sama air suling, dan selanjutnya. Oke, sebentar. Oke, di sini kita sudah memakai dua indikator. Jadi selanjutnya kita bandingkan antara indikator kulit manggis dengan indikator kunyit. Sebelumnya kita lihat sudah ada sedikit perbedaan. Kalian bisa melihat ini tadi air sabun dengan kulit manggis, ekstra kulit manggis, bisa dilihat ya. Oke, ini warnanya lebih gelap.
Kemudian ini kalau kita kelompokkan, kelihatan ya. Ini kalau kita kelompokkan ada 3 gradasi warna yang berbeda untuk setiap indikator. Gradasi warna yang pertama dia gelap, air sabun di sini gelap. Kemudian gradasi warna yang kedua ada jeruk nipis, kemudian air cuka di sini warnanya terang, merah terang ya. Air cuka dengan jeruk nipis di sini warnanya merah terang. Kemudian gradasi warna yang ketiga ada ini sedikit lebih keruh, merah keruh ya. Ada air suling dengan larutan gula. Di sini sedikit lebih keruh. Bisa dilihat, beda ya sama ini. Beda, kalau ini jeruk nipis itu merah pink, merah cerah. Kalau ini merah keruh. Kemudian untuk air garamnya ini berdasarkan hasil campurannya saya lihat ini hampir seperti jeruk nipis tapi tidak secerah jeruk nipis, mau keruh tapi tidak keruh, jadi di antara. Oke, kita bagi ini jadi 3 gradasi warna. Air sabun, kemudian air cuka bersama air jeruk, kemudian larutan gula, air suling. Ini air garam saya masukkan ke yang sedikit keruh karena kenapa? Di sini warnanya lebih cenderung ke keruh ya. Jadi saya masukkan ke sini, ini untuk kulit manggis. Selanjutnya untuk yang kunyit, selanjutnya ekstrak kunyit, ada 3 gradasi warna. Yang pertama gradasi warnanya dia lebih gelap juga, ini ada air sabun. Kemudian di sini ada yang bening, air garam, air gula, dan air mana yang lebih bening? Air suling ya, bening. Sama seperti tadi kita kelompokkan dulu. Kemudian air jeruk dan air cuka di sini warnanya kuning, kuning cerah. Seperti kunyit itu sendiri, kuning cerah ya. Jadi sama-sama untuk yang si kulit manggisnya juga ada 3 gradasi warna, dan si ekstrak kunyit juga ada 3 gradasi warna. Bisa kita simpulkan bahwa di sini ada 3 jenis larutan. Kita kumpulkan dulu, kita jadikan satu, air sabun kunyit dengan air sabun yang kulit manggis. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Selanjutnya ada air jeruk untuk yang kunyit bersama dengan jeruk. Oh ya, di samping aja ya, gini ya, sebentar, satu-satu. Nih, bisa kalian foto ya, bisa kalian foto. Ini sama-sama keruh, sama-sama kuat warnanya. Yang kedua ada jeruk nipis, ini cerah, sama-sama cerah. Kemudian air cuka sama-sama cerah juga, kuning cerah dengan pink cerah. Selanjutnya ini ada 3 air suling, air garam, larutan gula, ini sedikit keruh. Oke, di sini bisa kita simpulkan ada 3 jenis larutan. Untuk yang pertama, yang keruh ini air sabun, merupakan larutan basah. Karena apa? Karena sifat dari larutan basah ketika dicampurkan dengan indikator alami dia akan berwarna keruh. Oke, yang kedua ada larutan asam, air jeruk nipis dan juga cuka. Jadi ketika jeruk nipis dan cuka atau larutan asam ini kita campur dengan indikator alami, dia akan berubah menjadi warna cerah. Seperti kulit manggis menjadi pink cerah, merah cerah, kemudian si kunyit ini juga menjadi kuning cerah. Ini merupakan larutan asam. Nanti deskripsinya akan saya tambahi di gambar di video biar kalian lebih mudah. Untuk yang larutan selanjutnya ini adalah larutan lebih ke netral. Jadi kenapa netral? Bukan asam, bukan basa. Jadi kalau kalian ingat, netral itu pH-nya adalah 7. Untuk ini semakin kuat warnanya maka pH-nya, sifat kebasaannya dia lebih tinggi. Oke, itu seperti itu aja. Kita belum sampai ke pH, sampai ke indikasi larutan asam, basa atau netral. Oke, itu untuk praktikum kita hari ini ada 2. Jadi sekarang bukan tugas ya sebenarnya. Setelah kalian menyimak video ini, silakan kalian tulis. Pertama kalian tulis kesimpulannya dulu, meliputi alatnya apa saja, bahannya apa saja, kemudian kesimpulannya seperti apa. Kesimpulan larutan basa itu kalau dimasukkan ekstrak manggis warnanya jadi seperti apa. Nanti saya kasih formatnya di Edmodo, nanti saya insert di Edmodo. Kemudian kalian boleh silakan kalian praktikum menggunakan salah satu indikator. Boleh kunyit, boleh ekstrak kulit manggis yang menurut kalian lebih mudah kalian temui di sekitar. Boleh kunyit, boleh ekstrak kulit manggis. Kemudian kalian menggunakan 2 larutan saja, satu larutan asam, satu larutan basa. Larutan basa bisa kalian peroleh dari sabun,
kemudian larutan asam bisa kalian peroleh dari jeruk nipis atau cuka. 2 saja, silakan kalian praktikum 2 saja, kemudian kalian record, kalian video, kalian kirim pesan pribadi ke saya. Kalian kirim pesan pribadi ke saya, kemudian 1 orang 1 video. Jadi ini bukan kelompok, tidak ada alasan kalau kalian mau kerja kelompok dengan temennya, karena silakan kalian kerjakan sendiri di rumah. Tidak ada kalian perlu keluar rumah. Ini saya rasa di rumah sudah ada semua. Silakan apabila ada yang ditanyakan, silakan komen di bawah di @modo. Silakan komen, kemudian langsung akan saya sampaikan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.